Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi dari analisa laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan itu merupakan suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan, dari kinerja keuangan suatu entitas yang bersumber dari Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, laporan keuangan itu ada 5. Dia ada neraca, laba rugi, arus kas, ekuitas, dan yang terakhir itu ada CALK atau kita bilang catatan atas laporan keuangan. Kalau neraca seperti yang digambar ya, itu aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Aset itu tersendiri dia terbagi menjadi aset lancar dan tidak lancar. Sama seperti liabilitas atau hutang itu terbagi menjadi hutang lancar dan hutang tidak lancar. Sedangkan ekuitas itu modal atau kepemilikan dari suatu entitas atau perusahaan. Yang kedua yaitu ada laporan laba rugi yang seperti yang kita tahu itu ada pos pendapatan, beban, dan terakhir ada di situ tertulis di laba rugi. Laba rugi sebelum pajak dan laba rugi setelah pajak. Setelah itu ada arus kas, jadi dihitung cash flow yang masuk dan cash flow yang keluar. Arus kas itu pun ada 3 kelompok di dalam itu arus kas investasi, pendanaan, dan arus kas operasi. Operasional seperti itu. Yang keempat ada ekuitas, sama sih seperti yang tadi. Ada ekuitas itu sebetulnya pokok induknya itu sebetulnya laporan laba rugi dan laporan neraca seperti itu. Tapi ini ekuitas ada di dalamnya, biasanya terdiri dari modal saham, terus return earning, dan dividen. Dan yang kelima ada CALK, itu catatan atas keuangan biasanya mengenai PSAK atau peraturan-peraturan yang menjelaskan si 4 laporan tersebut. Seperti itu. Gunanya analisa itu sebenarnya menjelaskan kinerja keuangan perusahaan tersebut untuk mengambilan keputusan ke depan, seperti itu. Untuk rasio sendiri kita ada 4, yaitu ada rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Kalau rasio likuiditas itu sendiri sebenarnya ada perhitungannya ada 3. Ada current ratio, quick ratio, sama cash ratio. Sebenarnya likuiditas ini untuk menghitung seberapa kemampuan perusahaan itu untuk membayar hutang jangka pendeknya. Ini ada 3 perhitungan, ada current ratio yang bisa kita lihat, aktiva lancar, dibagi hutang lancar, terus ada quick ratio, aktivitas lancar, dikurang persediaan, dibagi hutang lancar, terus yang ketiga ada cash ratio, perhitungannya kas ditambah aktivitas setara kas, plus hutang lancar. Aktiva lancar dan hutang lancar itu, aktiva lancar dan kalau kita bilang ya aset lancar atau aset tidak lancar, itu memang aset lancar itu lebih dia cepat, kalau kita bilang lebih cepat untuk diuangkan. Sedangkan aset tidak lancar itu membutuhkan waktu yang mungkin kurun waktu lebih dari setahun untuk dia menjadi kas atau uang, seperti itu. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Ini sama seperti yang tadi sih, cuma ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam untuk membayar hutang jangka panjangnya, seperti itu. Ini ada 3 di sini perhitungannya, ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, time interest and ratio. Itu sama aja, cuma ini untuk perbandingan yang beda. Kalau debt to asset ratio ya kita total hutang dibagi aktiva, seperti itu. Kalau debt to equity ratio itu total hutang bagi ekuitas. Tapi kalau time interest earn ratio itu laba sebelum pajak dan beban bunga, biasanya itu kita bilang EBIT atau EBITDA, ya kan, dibagi beban bunga. Rasio aktivitas sendiri itu ada 3, ada perputaran piutang, total asset turnover, sama fixed asset turnover. Ini sebetulnya mengukur seberapa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aset yang dia miliki untuk menghasilkan laba atau pendapatan. Gitu. Di sini ada piutang usaha dibagi pendapatan dikali 365 hari,
untuk perputaran piutang sendiri. Dan yang kedua ada total asset turnover, penjualan bersih dibagi total aset. Yang ketiga ada fixed asset turnover, rumusnya penjualan bersih dibagi total aset tetap. Untuk rasio profitabilitas sendiri itu mengukur seberapa kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari si penjualan atau pendapatan entitas dari entitas tertentu. Yang ada 3 sih, net profit NPM, ROI, sama BEP. Net profit margin itu laba sesudah pajak dibagi pendapatan neto. Terus ada ROI, return on investment, laba sesudah pajak dibagi aset operasional. Dan yang terakhir basic earning power, BEP, sama dengan EBIT dibagi total aset. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, ingin bertanya, boleh di-unmute ya, Pak. Atau boleh raise hand, bisa juga. Oke, baik Bu. Saya kenalkan dulu, nama saya Mustika Alam dari bagian tata usaha. Bu, di sini ada yang mau kami tanyakan, yaitu apa arti current ratio lebih besar satu atau kurang dari satu? Itu artinya apa ya, Bu? Untuk current ratio ini memang kan dia, kalau kita lihat ya, rumusnya itu kan aktiva lancar dibagi hutang lancar, gitu kan. Kalau memang nggak semua, jadi rumus-rumus ini kan dia bisa lebih dari satu atau di bawah satu atau sama dengan satu. Nah, tergantung rasio yang kita hitung ya. Kalau misalnya rasio likuiditas, karena kan current rasio ini menghitung aktiva lancar dibagi hutang lancar. Artinya kalau misalnya dia lebih dari satu, aktiva lancar tersebut dapat membayar hutang lancar. Itu kan. Kalau dia rasionya di bawah satu, artinya aktiva lancar tidak mampu atau aset yang kita miliki tidak mampu membayar si hutang tersebut. Artinya lebih banyak hutangnya. Kalau bahasa gampangnya lebih banyak hutangnya daripada aktivanya. Tapi kalau apabila rasionya di atas satu, artinya aktivanya lebih besar daripada hutangnya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu, sudah jelas. Terima kasih Pak. Yang lain? Baik Bu, perkenalkan. Ya. Nama saya Arif dari Kebun Babi Romulu juga. Nah, saya ingin nanya tadi Bu, tentang pemaparannya yang Ibu sampaikan tadi. Sedikit saya cuma mau nanya tuh, kayak penjualan meningkat Bu, Ya. tapi laba menurun gitu. Itu kenapa Hmm. ya Bu? Boleh tolong Jadi dijelaskan Bu? Terima kasih Bu. boleh-boleh. Jadi kan kalau di laba rugi sendiri itu kan posnya kita ada pendapatan, ya kan, beban operasional. Itulah nanti yang bisa menghasilkan HPP kan, harga pokok penjualan. Setelah dikurangin itu termasuk laba kotor. Lalu masuk dia ke beban usaha yang tidak langsung berkaitan dengan operasional. Baru nanti ada laba bersih. Seperti itu. Jadi kalau misalnya penjualan atau pendapatan kita bilang lebih besar, tapi bebannya juga lebih besar daripada laba tersebut, maka bisa jadi penjualan meningkat, tapi labanya lebih rendah karena beban usaha maupun beban operasional lebih dari pendapatan atau penjualan dari suatu perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik Bu, izin saya mau bertanya Bu. Ya Pak. Saya Julpan Bu dari bagian keuangan Bu. Tadi kan ada juga itu Bu disebutkan apa EBIT dan EBITDA. Ya. Itu apa sih Bu maksudnya EBIT dan EBITDA dan apa sih perbedaannya gitu Bu? Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. EBIT dan EBITDA itu sebetulnya kayak laba, earning before interest, tax, and expense. Dan kalau EBITDA itu earning before interest, tax, depreciation, dan amortisasi. Sebetulnya cuma pengertiannya laba
sebelum pajak dan bunga gitu. Dan kalau EBITDA laba sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi. Kalau sebetulnya kalau untuk depresiasi dan amortisasi itu hampir sama. Jadi sebetulnya EBIT sama EBITDA itu cuma beda bahasa aja sih. Perhitungannya ada penambahan depresiasi dan amortisasi. Kalau untuk perbedaan sendiri, depresiasi ini saya tambahin aja ya. Untuk depresiasi dan amortisasi itu sebetulnya hampir sama. Cuma kalau depresiasi itu untuk aset yang berwujud, sedangkan si amortisasi dia bukan aset untuk aset tidak berwujud. Tapi kalau untuk perhitungannya sih hampir sama untuk penyusutannya. Cuma kalau misalnya yang depresiasi dia perhitungannya ada 3, lebih banyak daripada amortisasi. Kalau aset tidak, ini kita tambah aja ya, apa sebagai ilmu aja. Kalau yang amortisasi dia aset tidak berwujud, contohnya itu kayak misalnya hak paten, terus lisensi seperti itu. Kalau depresiasi dia aset yang berwujud lah, kayak gitu. Penyusunan perhitungan hampir sama dan lebih banyak kalau yang aset berwujud seperti itu. Udah, ada yang mau bertanya? Baik, Bu. Oke, Bu, Mungkin itu. jelas. Terima kasih, Bu. Itu aja. Oke, terima kasih Pak. Eh, berarti udah nggak ada lagi yang mau bertanya ya? Pas, Bu. Pas. Cukup, Bu. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup lah ya presentasi materi dari analisis laporan keuangan. Eh, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat lah untuk Bapak-Bapak semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin lift, Bu.